Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, pada video ini kita akan membahas tentang kosakata alhamdu. Alhamdu adalah kosakata yang kelima di dalam Al-Quran. Jadi ini kosakata kelima dalam Al-Quran setelah Bismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Alhamdu. Jadi Alhamdu adalah kosakata kelima, di mana di dalam database Al-Quran Hisabul Jumal itu jumlah kosakata yang tidak berulang dalam Al-Quran ada 14.187 kosakata. Jadi sekali lagi jumlah kosakata yang tidak berulang di dalam Al-Quran ada sebanyak 14.187 kosakata, dan ini adalah kosakata yang kelima. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah ayat kedua di dalam suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah disebut dengan surah Bismillahi kalau surah itu dinamakan dengan ayat yang pertama. Jadi bukan surah Alhamdulillahi karena surah Alhamdu adalah ayat yang kedua dalam suratul Fatihah. Setidaknya itu di dalam mushaf yang kita gunakan, yaitu mushaf Hafs. Sebagai maklumat, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam mushaf Warsh, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat yang pertama, tetapi Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama dalam mushaf Warsh, ya. Sehingga suratul Fatihah oleh mushaf Warsh disebut dengan Alhamdu, suratul Hamdu. Selain Al-Fatihah, ada beberapa surah yang dimulai oleh Alhamdu dan dinamakan dengan surah Alhamdu, yaitu suratul An'am. Suratul An'am itu adalah surah Alhamdu karena dimulai oleh Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Yang kedua suratul Saba. Suratul Saba juga disebut dengan surah Alhamdu karena dimulai oleh Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Surah Fatir itu juga disebut dengan surah Alhamdu karena dimulai oleh Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Dan surah Al-Kahfi juga disebut surah Alhamdu karena dimulai oleh Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Saudara-saudaraku sekalian, dari sisi kosakata Alhamdu, jadi kita perhatikan bahwa kosakata Alhamdu adalah kosakata yang memiliki jumlah huruf 5, ya, 5 jumlah huruf, yaitu ada huruf alif lam, ya, 1 2 3 4 5. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada kata hamdun, ya, tidak ada kata hamdun tanpa alif lam. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan hamdan, ya, hamdan atau hamdun tanpa alif lam. Ini menegaskan bahwa Alhamdu adalah bermakna satu, ya. Alhamdu bermakna satu, yaitu alhamdulillahi. Jadi pujian yang hanya kepada Allah saja. Alhamdulillahi, tidak ada alhamdulinnasi, tidak ada alhamdulinsani, tidak ada alhamdulilbashari, tidak ada alhamdulinnafsi, ya. Alhamdulillahi. Jadi hanya satu alhamdu, dan kita melihat awal-awal surah yang dimulai oleh alhamdu semua alhamdulillahi, semua mengatakan alhamdulillahi, menunjukkan bahwa alhamdu artinya satu pujian. Pujian itu cuma satu dan satu-satunya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di dalam lisanul Arab, alif lam itu bukan sekedar huruf tambahan, ya, yang biasa disebut dengan huruf ma'rifah dan nakirah, ya. Kalau tidak beralif lam namanya nakirah, kalau beralif lam namanya ma'rifah. Tidak sekedar itu, tapi alhamdu dalam lisanul Arab disebut sebagai
Alif lam disebut sebagai as-sabat yang mengukuhkan bahwa satu-satunya pujian itu adalah milik Allah, tidak ada pujian selain Allah. Karena itu alhamdulillahi wahdah, ya. Jadi alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk memahami alhamdulillah, kita menghadirkan padanan atau pembanding dari kata alhamdulillah. Bagaimana kalau kita memuji manusia? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syukru, atau Allah mengatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi terlihat dengan jelas bahwa kata asyukru atau uskuru, syukurlah, ada pada lillahi, ya. Di ayat ini surah Al-Baqarah 152. Tetapi dalam surah Al-Baqarah 172 dikatakan washkuru li, ya. Bersyukurlah kepadaku, ini ungkapan Allah, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, wala takfurun, dan janganlah kalian kafir. Di ayat ini Allah mensunaikan, ya, Allah membandingkan antara syukur dan kufur, ya. Ya, Nabi Sulaiman juga mengatakan aashkur am akfur. Di surah Luqman ayat 14, di sini nampak bahwa kata asyukru boleh selain Allah, yaitu Allah mengatakan anishkurli waliwalidaika ilayyal masir, ya. Kalian bersyukurlah kepadaku dan bersyukur pula kepada kedua orang tua. Jadi saudara-saudara sekalian, pujian kepada manusia adalah dalam bentuk kata syukur, ya, atau dalam bahasa Indonesianya berterima kasih, ya. Jadi berterima kasih bisa kepada Allah, bisa kepada manusia. Akan tetapi kata alhamdulillah Allah mutlakkan hanya lillahi, hanya untuk Allah, tidak ada alhamdulillah pada manusia. Yang ada pada manusia adalah syukru atau syukron. Yang ada adalah syukron, ya. Syukron itu adalah ucapan yang boleh diberikan kepada manusia. Baik, di dalam ayat surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana ketika alhamdulillah, kata pujian itu disematkan kepada manusia. Allah katakan wala tahsabannal ladzina yafrahu ma atau janganlah mengira mereka yang senang dengan karunia yang mereka dapatkan, wa yuhibbuna ayyahmadu, ya. Wa yuhibbuna ayyahmadu, dan mereka suka yahmadu, ya. Mereka suka itu dipuji, ya. Bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Fala tahsabannahum bimufazatin minal azab, jangan kira mereka akan bisa lolos dari siksaan kelak di akhirat. Walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yahmadu, bahwa ada saja orang-orang, ya, ada saja orang-orang yang menagih kata alhamdulillah, ya, menagih kata, menginginkan kata pujian dari sesama mereka. Kata yahmadu dalam Al-Quran disebutkan pada kosakata yang ke-2948. Jadi ini adalah kosakata kelima, dan kata yahmadu akan kita dapati dalam kosakata 2948 di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penjelasan bahwa manusia yang menginginkan alhamdulillah, hakikatnya mereka itu lam yaf'alu, mereka itu tidak melakukan apa-apa. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, Allah lah memiliki pujian fil akhirah, di akhirat, Allah lah yang mengadakan langit dan bumi, Allah lah yang menurunkan petunjuk Alkitab kepada manusia. Manusia yang menginginkan pujian, sungguh mereka itu sebenarnya lam yaf'alu, tidak melakukan apa-apa yang berhak untuk mendapatkan pujian. Jadi alhamdulillahi adalah as-sabar, pengukuhan bahwa pujian itu hanya untuk Allah, karena Allah Rabbul Alamin, karena Allah menciptakan langit dan bumi, karena Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan
Allah yang mengadakan langit dan bumi, serta Allah juga yang memberikan kitab, yakni Al-Quran, eh, kepada kita semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga ini menjadi jelas bahwa kata alhamdulillah adalah pujian yang khusus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kosakata yang kelima di dalam Al-Qur'an. Kullu syukran lakum jami'a. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.